Hai Bunda semuanya, kembali ke masalah anggaran pengeluaran rumah tangga. Jadi kita sharing mengenai seberapa penting sih keuangan rumah tangga itu dikelola bersama dengan pasangan kita. Nanti tulis di kolom komentar ya, apakah penting atau tidak penting. Oke, kita simak baik-baik yuk. Pengelolaan keuangan yang baik tentu akan membuat kehidupan keluarga semakin membaik pula. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, tentunya ada peran suami sama istri ya. Keduanya mempunyai hak yang sama, tetapi mempunyai kewajiban yang berbeda. Nah, di sini sebelum kita melangkah ke bagaimana tips mengelola keuangan bareng pasangan, di sini ada dua peran, yaitu peran istri sama peran suami ya. Istri yaitu mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga. Sedangkan peran suami menafkahi keluarga agar tercukupi segala kebutuhannya. Nah, sedangkan kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada istri berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri. Berarti ada dua istilah ya,
antara uang nafkah dan uang belanja. Nah, menurut Bunda semuanya, apa sih bedanya uang nafkah dan uang belanja yang diberikan suami kepada istri? Kalau uang belanja adalah uang yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari selama 1 bulan full. Nah, sedangkan uang nafkah yaitu uang yang diberikan suami khusus untuk jajan si istri. Jadi nantinya kalau uang jajan ini boleh diapakan sama istrinya terserah ya. Kalau udah nyampe ke tangan istri, mau dipakai jajan, mau dipakai ke salon, mau dipakai untuk beli kemeja suaminya, atau mau dipakai beli baju anak-anaknya, itu terserah si istri. Yang penting sudah jelas. Jadi kewajiban seorang suami adalah memberikan uang belanja sama uang nafkah. Pada umumnya suami menyerahkan uang kepada si istri berupa uang belanja maupun uang nafkah. Jadi tidak dibeda-bedakan ya, bahwa ini sekian persennya untuk kamu, untuk nafkah kamu, dan ini sekian persennya untuk belanja. Nah, jadi sini adalah adanya peran istri yang sangat bijak untuk menerima ketidakegoisannya ya. Kalau udah egois ya mungkin si istri udah meminta mana uang nafkahku gitu ya. Tapi di sini insya Allah semua istri hebat ya, tidak menuntut untuk itu. Nah, lalu gimana kalau dua-duanya bekerja? Suami bekerja, istri juga bekerja. Apakah uang istri juga uang suami? Nah, sebetulnya kewajiban berdua atau suami istri menyerahkan seluruh uang hasil kerjanya untuk kebutuhan keluarga. Tetapi harus dibedakan ya. Untuk kewajiban suami adalah yang diutamakan, yaitu untuk memberikan nafkah istri sama untuk memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Nah, sedangkan uang istri kita jangan egois ya. Jadi untuk investasi dana, misalkan untuk dana sekolah atau investasi jangka panjang, jangka pendek, ataupun misalkan untuk dana darurat keluarga. Jadi dua-duanya sangat berperan ya untuk mengelola keuangan dengan baik. Lalu bagaimana Bun cara menghitung uang belanja itu? Ya, untuk menghitung uang belanja bolehlah memakai patokan rumus yang 50% untuk uang belanja, 25% untuk nafkah istri, 25% lagi untuk pegangan suami. Nah, misalkan gaji suami kita per bulannya 10 juta nih. Nah, jadi 5 jutanya untuk kebutuhan keluarga, misalkan untuk belanja bulanan, untuk belanja mingguan, untuk listrik, untuk SPP anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang 25%-nya atau 2,5 juta adalah untuk nafkah istri. Tetapi di sini si istri akan mempunyai kebijakan yang khusus. Apakah uangnya mau dipakai sendiri atau masih digunakan untuk kebutuhan keluarga? Contohnya, membeli sesuatu yang suami sudah tidak layak pakai lagi, jadi dibelikanlah misalkan sepatu suami karena udah jebol, sama si istri dianggarkan dari uang istri. Boleh, bahkan pahalanya akan berlipat ganda bagi si istri. Kemudian buat pakaian anak-anak juga boleh, atau si istri mau ke salon, mau mempercantik diri, ya silakan. Yang jelas suami sudah memberikan kewajibannya kepada si istri berupa uang nafkah yang dibagi menjadi 25%-nya, yaitu sekitar 2,5 juta. Nah, kemudian yang 25%-nya atau 2,5 juta lagi adalah untuk pegangan suami. Contohnya untuk uang bensin, untuk makan di kantor, atau misalkan ada servis motor dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus ini tidak menjadi patokan ya jatah ideal uang belanja istri, tergantung kita dan pasangan. Nah, rumus yang tadi tidak menjadi patokan ya, apalagi suami masih memiliki gaji yang tidak tetap, tidak bulanan maksudnya. Misalkan masih serabutan atau gajiannya per hari ataupun per minggu, jelas akan berbeda pembagiannya. Apalagi berbeda dengan keluarga yang sudah mempunyai anak dengan yang belum mempunyai anak. Baik Bunda semuanya, kita kembali yuk ke permasalahan awal. Seberapa penting sih mengelola keuangan bareng pasangan kita?
Yang namanya pasangan tentunya ada suami dan ada istri. Nah, ini bila disatukan pastinya akan berbeda karena mempunyai sifat dan kebiasaan yang berbeda. Yang pertama adalah kebiasaan dan pandangan terhadap uang. Ada yang bersifat boros, ada yang bersifat pintar mengatur keuangan. Mungkin salah satunya untuk bisa mengatur keuangan atau pintar mengatur keuangan adalah si istri ya. Dan bisa juga istri yang boros, dua-duanya ya. Nah, di sini perlu adanya diskusi antara pasangan, yaitu antara suami sama istri. Nah, jadi perbedaan ini perlu didiskusikan bersama antara suami sama istri, sehingga memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga. Makanya kita akan terhindar dari pertengkaran sehingga mencapai suatu kesepakatan tanpa saling menghakimi. Nah, kemudian yang kedua adalah membagi peran masing-masing. Oke, peran si suami adalah mencari nafkah untuk keluarga. Dan peran istri adalah di rumah sebagai manajer keuangan. Jadi si istri secara teliti harus mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang didapat dari suami. Nah, nanti setiap bulannya si istri kalau sebagai manajer itu kan harusnya memberikan laporan ya, bagaimana pengeluaran selama 1 bulan itu. Nah, lanjut nomor 3 adalah bikin anggaran keuangan secara bersama. Nah, kebutuhan harus selalu menjadi prioritas utama di atas keinginan keluarga ya. Jadi harus benar-benar teliti membedakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga dan yang harus dikeluarkan dengan apa yang menjadi keinginan semata. Jadi dua-duanya perlu diskusi antara suami sama istri. Biasanya kalau si istri udah mentok nih, gagal terus setiap bulannya, aduh defisit terus nih, tengah bulan uang udah tinggal 100.000 lagi. Nah, cari solusinya bareng-bareng. Apa yang menyebabkan keuangan keluarga menjadi boros? Misalkan dari jajan keluar setiap weekend, atau misalkan dari keinginan-keinginan yang belum menjadi kebutuhan di keluarga. Jadi jangan sampai menyalahkan salah satu ya, harus didiskusikan bersama, cari solusinya bagaimana sehingga mencapai kesepakatan bersama. Nah, kemudian bahas kondisi keuangan bareng-bareng pasangan secara berkala. Cek secara berkala pencapaian tujuan keuangan bersama udah sampai mana gitu ya. Nah, kemudian tinjau pengeluaran versus anggaran. Cari solusinya kalau misalkan masih tetap belum berhasil. Jadi intinya, peran suami dan istri dalam mengelola keuangan rumah tangga adalah sangat diperlukan. Artinya mengelola keuangan bukan hanya peran istri aja, tapi suami juga berperan aktif di sini untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi terhindar dari yang namanya pertengkaran karena masalah ekonomi ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Allah untuk selalu berdiskusi, memberikan pencerahan-pencerahan untuk keuangan keluarga kita. Demikian vlog kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.